Halim Fatma Hidayati dengan NIM 2119255. Di sini saya akan memaparkan analisis nilai-nilai entrepreneurship dalam ranah SMP maupun SMA, SD maupun PAUD dan pendidikan non formal. Ya, langsung saja. Nilai yang pertama itu nilai mandiri. Mandiri adalah kesiapan dan kemampuan individu untuk berdiri sendiri yang ditandai dengan mengambil inisiatif. Selain itu, mencoba mengatasi masalah tanpa meminta bantuan orang lain dan mengarahkan tingkah laku menuju kesempurnaan. Contoh pengembangan entrepreneurship dalam ranah SMP maupun SMA yaitu yang pertama, tidak merepotkan teman. Yang kedua, mampu mengatasi masalah dengan sendirinya. Yang ketiga, mampu mempunyai percaya diri. Yang keempat, mengerjakan segala keperluan secara individu. Dan yang terakhir, tidak tergantung terhadap orang lain. Pengembangan aplikasi entrepreneurship dalam ranah SD ataupun PAUD. Yang pertama, mampu membuang sampah sendiri. Yang kedua, mengerjakan PR secara sendiri. Yang ketiga, senang bermain sendiri tanpa ditemani orang tua. Yang keempat itu mandiri dalam menjawab pertanyaan-pertanyaan. Dan yang terakhir, tidak manja. Selanjutnya dalam ranah non formal. Dalam non formal ini dalam kutipan pesantren. Nah, yang pertama itu mampu membersihkan tempat tidur, bisa makan sendiri, bisa mandiri sendiri, mampu mencuci piring sendiri setelah makan. Yang kedua itu ada nilai kreatif. Nilai kreatif adalah kemampuan seorang untuk menciptakan sesuatu yang baru, baik berupa gagasan yang relatif berbeda dengan yang lain. Pengembangan aplikasi entrepreneurship nilai kreatif dalam ranah SMA maupun SMP yaitu siswa dinyatakan kreatif itu mampu bertanya, mampu menyelidiki, mencari, dan juga menguji coba suatu yang baru. Sedangkan di ranah SD maupun PAUD, anak usia dini itu sangat suka membayangkan dan mengembangkan berbagai kondisi nyata seperti menggambar, berpuisi, bercerita. Jadi dalam ranah ini itu siswa itu, anak kecil itu hobi banget berimajinasi. Nah, dikatakan kreatif itu dalam ranah imajinasi. Anak itu bisa menggambar dengan imajinasi, bercerita dengan imajinasinya, dan memuisikan dengan imajinasinya sendiri. Dalam ranah non formal dikatakan kreatif itu sudah menguasai materi dalam lembaga tersebut. Misalnya dalam lembaga memasak. Nah, kita kreatif itu dikatakan kalau jika kita menguasai praktek memasaknya tersebut. Yang ketiga itu ada nilai berani mengambil resiko. Nah, salah satu kunci dalam memulai usaha, karena dalam komponen ini banyak sekali item yang mengungkitkannya: berani rugi, berani mengambil keputusan, berani menghadap masalah, berani menahan diri untuk tidak menggunakan uang perusahaan untuk bersenang-senang, serta berani untuk bangkrut. Nah, pengembangan entrepreneurship dalam nilai berani bertanggung jawab dalam ranah SMA maupun SMP yaitu anak mampu menyelenggarakan proker. Anak itu mampu menyelenggarakan proker kerja, dan itu harus mengelolanya dengan sendirinya tanpa harus dikendalikan oleh guru maupun pendidik. Contohnya, siswa itu mengelola tanaman yang ada di sekolahan tersebut. Jadi siswa itu harus
menanam tanaman, merawat tanaman itu dari kecil hingga sampai cantik-cantik dan berbuah, bahkan berbuah. Nah, jadi kita semisal kita tidak merawatnya dengan baik, ya kita harus beresiko bahwa tanaman tersebut akan layu maupun mati gitu. Sedangkan dalam ranah SMP maupun SMA, misalnya ketika pendidik memberikan tugas yang memberikan tugas yang menantang bagi siswa, dan siswa itu mengumpulkannya tugas telat, nah maka itu harus diberi konsekuensi seperti berkurangnya nilai maupun ada hukuman tersendiri. Selanjutnya dalam ranah non formal, dalam hal ini saya mengambil contoh di pondok pesantren. Nah, ketika kita di pondok pesantren sudah memilih jalur kitab maupun Al-Quran, ya kita harus dijalani, mau apapun ujiannya kita harus berani mengambil resiko tersebut. Yang selanjutnya adalah nilai kejujuran. Jujur secara umum merupakan sebuah sifat yang membutuhkan kesesuaian sikap antara perkataan yang diucap dan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang. Nah, jujur dalam ranah SMP maupun SMA yaitu yang pertama tidak menyontek hasil kerja teman saat ulangan ataupun ujian. Yang kedua, tidak terlambat dalam datang sekolah dengan alasan jika terlambat datang sekolah, menyampaikan alasannya itu secara akurat, secara alasan sebenarnya kepada gurunya. Dan yang terakhir itu tidak menggunakan uang SPP dalam berbagai hal. Jujur dalam ranah PAUD maupun SD. Yang pertama itu tidak suka berbohong saat berbicara kepada guru maupun kepada temannya. Dalam ranah non formal, yang pertama itu ada tidak mengambil barang milik orang lain. Yang kedua, tidak pura-pura sakit saat disuruh ada kegiatan di pondok. Yang ketiga, mengembalikan uang milik penjual jika mendapatkan kembalian belanja saat berbelanja. Yang selanjutnya itu ada nilai-nilai kepemimpinan. Pengertian kepemimpinan adalah perilaku seorang individu dalam memimpin berbagai aktivitas sebuah organisasi, kelompok maupun permasalahan yang baik dan efektif mencapai tujuan bersama. Nilai kepemimpinan dalam ranah SMP maupun SMA yaitu memimpin diri sendiri, bersikap seperti pemimpin dalam kelompok, menerima pendapat orang lain, kritik dan saran. Dalam ranah PAUD, membuat situs belajar yang mengembangkan karakter pemimpin. Dan sedangkan dalam ranah SD, mampu melakukan diskusi, mampu mengordinir kelompok belajar dan membuat situasi kondisi kelas demokratis. Sedangkan dalam ranah non formal yaitu memimpin dirinya sendiri, itu memimpin diri sendiri dalam semua kegiatan yang ada di pendidikan non formal tersebut. Nilai yang selanjutnya itu berorientasi pada tindakan, yaitu pada tindakan berorientasi berarti berpikir cepat dan bertindak terhadap suatu keadaan untuk menghasilkan solusi. Nah, contoh nilai berorientasi pada tindakan dalam ranah SMP maupun SMA yaitu kita membuat layanan konsultasi untuk membuat ide dan dilanjutkan dengan tindakan. Dalam ranah SD maupun PAUD, mendorong anak untuk melakukan tindakan. Dan yang terakhir dalam ranah non formal yaitu menerapkan pembelajaran
pembelajaran yang sudah kita peroleh dalam menerapkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang terakhir yaitu nilai kerja keras. Kerja keras secara istilah adalah mempunyai semangat yang berkorban serta memiliki kemampuan untuk mencapai target pribadi yang dianggap sedikit melebihi batas kemampuan kita sendiri. Nah, aplikasi entrepreneurship kerja kelas dalam ranah SMP maupun SMA yaitu yang pertama mengerjakan tugas dengan sungguh-sungguh dan tepat waktu. Yang kedua itu ada tidak putus asa terhadap kesulitan dalam belajar, dan yang terakhir selalu hadir tepat waktu. Nah, sedangkan dalam ranah SD maupun PAUD yaitu menanyakan kepada teman atau guru jika melihat sesuatu yang tidak diketahui. Nah, sedangkan dalam pendidikan non formal, yang pertama itu ada menerapkan pola hidup hemat. Yang kedua itu ada memanfaatkan waktu luang dalam belajar. Nah, sekian nilai-nilai entrepreneurship dalam ranah non formal maupun formal, pendidikan formal maupun non formal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.